Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati beliau Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, yang dimana beliau adalah salah satu guru di alam ruh saya ketika saya masih menuntut ilmu di Kota Tarim. Karena beliau hampir tiap hari ketika Al-Fagir dulu satu kamar dengan Ustadz Muhyiddin. Jadi beliau dulu kamarnya jauh di luar daerah pondok, di bangunan yang baru. Waktu itu saya pindah ke suatu kamar, kebetulan lagi nyari teman. Akhirnya saya lihat, saya mandang dari teman-teman yang ada di sekeliling saya pada saat itu. Wallahu a'lam bagaimana Allah memberikan saya ketertarikan untuk memilih beliau. Jadi dulu waktu kami di pondok pesantren yang di Tarim, kalau udah Habib, Kiai, Madura, Jawa, begitu, ya. Jadi waktu anak pilih Ustadz Muhyiddin, semua habaib yang ada di situ pada ngelototin. Mar, lu beneran milih Ustadz Muhyiddin? Lu beneran milih Ahwal sekamar sama lu? Jadi peristiwa yang subhanallah aneh pada saat itu, satu-satunya saya seorang pada saat itu Habib yang di Tarim, yang di Rubah Tarim, akan tapi teman kamarnya adalah Ahwal. Ya. Tapi dari sana, dari apa ketertarikan yang Allah berikan kepada saya pada saat itu untuk memilih beliau, subhanallah, hidup saya berubah 1000%. Bagaimana seorang Ustadz Muhyiddin, beliau mengambil tata cara bagaimana untuk bergaul dengan saya, untuk berkomunikasi dengan saya. Dia sepenuhnya mengambil tata cara seperti yang bagaimana Habib Hasan ajarkan kepada beliau. Jadi beliau Ustadz Muhyiddin pada saat itu beliau bisa menjadi seorang ayah bagi saya. Beliau bisa menjadi guru bagi saya, bisa menjadi seorang saudara bagi saya, bisa menjadi seorang teman bagi saya. Semua yang apa beliau dapatkan kepada Habib Hasan, beliau praktekkan langsung kepada saya. Berubah pola pikir yang saya miliki. Dan hampir tiap hari saya mendengar kisah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf di Tarim. Tiap hari. Oleh karenanya subhanallah, ketika beliau datang ke Tarim 2 kali pada saat itu, saya nggak ketemu dengan beliau. Padahal beliau di Darul Mustafa, guru yang pada saat itu yang saya ngefan yang ada di Indonesia pada saat itu, beliau Al-Habib Hasan. Cuman waktu beliau di Tarim saya nggak ketemu. Karena kenapa? Karena saya sudah dirangkus oleh beliau Ustadz Muhyiddin untuk ambil, kalau kamu mau bilwasitoh perantara lewat saya dulu, nanti ketemu Habib Hasan. Belum saatnya kamu untuk ketemu Habib Hasan pada saat itu. Bayangkan beliau dekat jaraknya pada saat di Tarim dengan saya, cuman saya nggak diberi izin oleh beliau Ustadz Muhyiddin untuk bertemu dengan Habib Hasan. Cuman ketika sudah balik ke Indonesia baru diberikan izin. Alhamdulillah. Dan juga ada di samping saya beliau Gus Hafiz, beliau lupa sama saya tadi. Baru diceritakan sama Ustadz Muhyiddin. Karena Masya Allah dulu saya belum ada jenggot kayak gini, masih baby lah ya. Masya Allah.
Jadi dulu waktu kita masih di Tarim, karena saya anak yang paling kecil yang ada mondok pada saat itu, umur 12 tahun. Ya. Umur 12 tahun. Kalau bahasa anak pondok tuh amrad. Ya. Ya mirip-mirip Gus Azmi lah, 11 12 dulu saya waktu itu. Jadi subhanallah, Gus Hafidh ini saya dapatkan waktu itu sama beliau, dan beliau yang nemenkan saya sholat subuh waktu terlambat waktu itu. Bukan beliau yang terlambat, enggak. Jadi pernah suatu hari subhanallah ketiduran di kamar. Akhirnya mau datang ke masjid, takut. Datang enggak, karena matahari sudah terbit, ya sudah Masya Allah agak kelihatan. Akhirnya saya ragu-ragu, datang enggak. Akhirnya saya berpikir, ya udah walaupun telat, yang penting dapat barokah. Akhirnya di perjalanan saya lihat Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri pada saat itu beliau lagi duduk. Biasa beliau kalau udah habis sholat subuh terus membaca wiridnya yang beliau baca, akan tapi kadang sambil tiduran. Subhanallah, kalau kita mau hadir pengajian atau taklim yang kita mau pergi di halaqah yang berada di masjid pada saat itu harus melewati Al Habib Salim. Akhirnya saya lewat, saya jalan, pas sudah mau dekat dengan Habib Salim, beliau melek matanya langsung melihat kepada saya. Dipanggil dari jauh, kamu kenapa telat, sini datang. Subhanallah. Akhirnya ditanyain sama Habib Salim, salat subuh ya? Kamu udah salat subuh belum? Belum Habib, belum. Ini udah jam berapa? Itu belum salat subuh. Habib Salim bangun dari duduknya, mau ngambil tongkat, mau pukulin saya pada saat itu. Akhirnya beliau ditenangkan oleh salah satu ahli khidmat dengan beliau yang bernama Suyuti. Pada saat itu Suyuti lagi mengajar halaqah yang bersama Gus Hafidh. Pada saat itu, kalau nggak salah kitabnya Qatrun Nada, kalau nggak salah. Ana masih ingat kitab Qatrun Nada. Akhirnya Habib Salim pada saat itu berdiri. Akhirnya ya udah, sekarang inti sholat di sini, sekarang depan semua yang ada. La ilaha illallah. Dikasih hukuman kayak gitu. Akhirnya turunlah Suyuti yang khadimnya tadi menjelaskan, ya Habib ini mungkin masih belum balik Habib, makanya maklum lah ya kalau belum balik. Akhirnya Habib Salim, ya udah, yang penting dia sholat. Diperintahkanlah Suyuti tadi oleh Habib Salim untuk nemenin saya sholat berjamaah, walaupun sudah terang, ya, walaupun sudah terang. Akhirnya bukan Suyuti yang menemankan saya sholat, akan tapi Gus Hafiz yang menemankan untuk saya sholat berjamaah. Masya Allah, pahit-pahit manis lah begitu ya pengalamannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kumpulkan saya juga di dalam majlis yang insya Allah majlis yang penuh barakah, majlis yang penuh dengan hikmah-hikmah, dan insya Allah majlis yang banyak mendapatkan nazarah dari salafun salihin. Beliau Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, Masya Allah, berguru dengan guru-guru yang mulia, guru-guru agung, dan insya Allah mereka para guru-gurunya mendapatkan guru-guru yang mereka mendapatkan nazarah dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mungkin untuk memperkenalkan diri saya. Sebenarnya saya menyampaikan satu kalimat atau dua kalimat ini, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lain kali, karena kita ingin mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Gus Hafidh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum